Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meisy Fitri Azara dengan NIM 1911270034, kelas 5B, Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Patologi Sosial dengan dosen pengampu Pak Sepri Yunarman MSI. Baiklah, sebelumnya di sini saya sudah mewawancarai seseorang yang terlibat dalam kenakalan remaja. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma dalam masyarakat, pelanggaran status maupun pelanggaran terhadap hukum pidana. Pelanggaran status seperti halnya kabur dari rumah, membolos sekolah, merokok, minum minuman keras, balap liar, dan lain sebagainya. Penyebab kenakalan remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kontrol diri yang lemah. Anak dengan kemampuan kontrol diri yang lemah biasanya tidak dapat membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan tidak di masyarakat, sehingga anak akan berpotensi melakukan tindakan melanggar norma atau perilaku buruk. Bahkan meskipun anak sudah dapat membedakan dua tingkah laku tersebut, tetap bisa melakukan kenakalan remaja ketika anak tidak dapat mengembangkan kontrol diri dengan baik. Sebaliknya, anak dengan lingkungan pertemanan baik dan suportif tentu dapat saling membantu dan memberikan pengaruh baik satu dengan yang lain. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian setiap orang tua. Dampak dari kenakalan remaja yang pertama yaitu berimbas pada diri sendiri. Seperti diketahui, saat seorang remaja terkena yang namanya kenakalan remaja, tentunya orang tersebut juga bisa berimbas pada anak itu sendiri. Dengan kata lain, jika memang tidak dilakukan pengarahan yang tepat, maka akan berimbas pada remaja tersebut, sehingga pada akhirnya anak tersebut akan tumbuh menjadi seorang pribadi yang sangat buruk. Yang kedua yaitu dikucilkan oleh lingkungan. Anak-anak remaja yang sering melakukan kenakalan remaja tentunya akan berimbas pada dirinya yang akan dikucilkan oleh beberapa orang. Malah pada akhirnya anak tersebut pun akan dianggap sebagai sampah masyarakat yang disebut sebagai seorang pengganggu yang tidak berguna. Yang ketiga yaitu menanggung rasa malu. Tidak sedikit yang pada akhirnya harus menanggung malu pada kenakalan anak-anak tersebut, sehingga menyebabkan keluarga harus menanggung rasa tidak nyaman hidup pada sebuah lingkungan sosial. Karena tidak sedikit juga remaja yang melakukan kenakalan tersebut malah tidak mengerti dan merasa acuh atas rasa malu yang terjadi pada keluarganya. Selanjutnya yaitu merusak ketentraman masyarakat. Efek negatif lainnya dari kenakalan remaja ini adalah terjadinya kerusakan dan juga ketentraman dari masyarakat. Misalnya saja, anak-anak yang selalu meresahkan di tempat umum dengan memalak, mencuri, atau bahkan melakukan perampokan, sehingga masyarakat pun akan sangat terganggu dengan kelakuan anak-anak remaja tersebut. Selanjutnya yaitu dapat mengganggu ketertiban. Efek negatif lainnya yaitu bisa saja mengganggu ketertiban umum. Misalnya pada anak-anak remaja yang melakukan kegiatan premanisme di jalanan atau sekitar masyarakat, tentunya hal tersebut selain sangat meresahkan akan sangat mengganggu ketertiban umum. Kemudian yaitu mempengaruhi dan juga mengganggu orang lain. Efek atau dampak yang bisa terjadi adalah dengan mengganggu orang lain serta mempengaruhi anak remaja lainnya. Hal ini juga akan sangat meresahkan masyarakat tentunya. Apalagi jika anak tersebut bisa mempengaruhi anak-anak remaja lain yang tadinya tidak melakukan hal yang tidak baik tersebut. Yang terakhir yaitu merusak bangunan milik umum. Merusak bangunan milik umum juga merupakan efek negatif dari kenakalan remaja yang umumnya sering kali terjadi. Remaja yang tidak bertanggung jawab ini umumnya akan melakukan hal-hal yang tidak baik seperti merusak bangunan milik umum, mencoret-coret fasilitas umum, dan lain sebagainya. Upaya-upaya mengatasi kenakalan remaja yaitu faktanya lingkungan keluarga dan sosial sangat mempengaruhi perilaku anak, khususnya ketika mereka tumbuh dewasa.
Ada beberapa faktor lain yang juga dapat menjadi rujukan untuk mencegah kenakalan remaja, yakni pengakuan bahwa individu terlibat dalam kegiatan mendorong individu untuk memiliki komitmen untuk bersekolah, memiliki teman-teman sebaya yang berperilaku wajar, mengajarkan orientasi sosial yang positif, menerapkan sanksi dan tindakan disipliner, mengajarkan nilai-nilai etika pada anak-anak juga tak kalah penting, seperti tindakan-tindakan baik yaitu kejujuran, kecerdasan, keteguhan prinsip, kebenaran, ketulusan, hingga berbuat baik dengan sesama, kemudian larangan seperti berkata kotor atau berbuat asusila. Pengawasan ketat di sekolah juga harus dilakukan dengan melakukan pengawasan, yaitu salah satunya dengan rutin melakukan razia-razia kepada para siswa. Hal ini dilakukan untuk menemukan hal-hal yang seharusnya tidak dimiliki dan dibawa para siswa di sekolah. Selain itu juga pihak sekolah juga berperan aktif dalam meminimalisir berbagai potensi hal atau pelanggaran. Misalnya seperti memberikan sanksi yang tegas terhadap para siswa yang membolos, merokok, atau bahkan melakukan hal-hal di luar batas norma. Tentu saja hal ini bukan menjadi sebuah kondisi yang mudah, sebab pada faktanya meskipun pengawasan sudah relatif diperketat dan juga diperbaiki secara sistem dari waktu ke waktu, namun tetap saja angka kenakalan remaja relatif naik. Oleh sebab itu, hal ini menjadi PR bagi kita yang semua yang terlibat, yaitu seperti orang tua dan sekolah. Selain juga di sekolah, siswa akan menghabiskan waktu mereka di rumah. Pada saat ini, maka peran orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam langkah minimalisir kenakalan remaja yang terjadi. Oleh sebab itu, peran orang tua dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja harus diefektifkan sebagaimana macam-macam hukum di Indonesia. Sebab tentunya orang tua juga memiliki peran penting dalam upaya pendidikan dan pembentukan karakter anak. Kemudian yaitu kebijakan yang harus dibuat pemerintah agar kenakalan remaja tidak meluas di masa depan, yaitu dengan cara sosialisasi bahaya dari kenakalan remaja. Kegiatan sosialisasi mengenai bahaya dari kenakalan remaja. Pemaparan mengenai kenakalan remaja ini akan sangat memberikan peringatan kepada para remaja, bahkan tidak akan ada manfaat yang akan diterima dari kenakalan remaja dalam sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini. Justru yang ada adalah kerugian dan juga akan bisa mengancam masa depan para remaja. Selanjutnya yaitu menguatkan pengaruh agama. Agama merupakan elemen penting untuk membatasi perilaku para remaja. Ketika mereka ditanamkan pemikiran akan takut dosa, maka pastilah hal ini akan dibawa hingga saat dewasa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pendidikan agama diberikan kepada anak sejak usia dini. Hal ini tidak lagi untuk mengurangi potensi dan pengaruh negatif dari kenakalan remaja sebagaimana macam hukum yang positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung saja menanyakan beberapa hal atau profil tentang mereka berdua. Kepada saudara, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Rohan Baskara dari sekolah SMA N06 Talang 4, kelas 3 SMA. Dan yang sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Budi Dewantara dari sekolah Madrasah Darussalam kelas 3 SMA. Saat saya sekolah, saya sering bolos, sering rokok dan sering berkelas. Kadang-kadang tuh kalau tidak ada kegiatan tuh jalan-jalan keluar, main ke liburan, seorang lah. Dari permasalahan yang disebut tadi, apakah ada sanksi dari pihak sekolah? Ya pasti ada. Cemprok kok baik kan dikasih skor satu, skornya 2
25 sebelah gua tuh kan dipanggil orang tua, kadang tuh diancam keluar sekolah lah.